warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ayah bunda online dimanapun berada. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman dan ayah bunda semua dalam acara Ayah Bunda Bertanya, Alami Menjawab. Nah ayah bunda, bagaimana nih saumnya? Apakah lancar, aman di hari ini? Mudah-mudahan diberi kemudahan ya dan keberkahan untuk kita semua. Ayah bunda, kita mempunyai banyak pertanyaan dari ayah bunda tentunya tentang psikologi anak atau perkembangan anak. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda, kita sudah menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Bunda Bunga Nika Empesi. Bunda, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bunda. Gimana saumnya Bunda, aman? Insya Allah. Insya Allah. Kita mau harus kuat ya Bun. Bismillah. Iya alhamdulillah. Ya Bunda, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita terkait psikologi anak ini Bunda. Luar biasa sekali ternyata Bunda. Masya Allah ya. Tidak ada habisnya, tidak ada hentinya. Untuk saat ini yang akan saya tanyakan ke Bunda itu terkait belajar puasa, belajar saum Bunda, bagi anak-anak kita semua. Ada anak kelas 1 yang baru belajar saum, itu bagaimana ya Bun ya mengajarkannya. Namun tidak sedikit juga ada anak-anak yang level atas, kelas 4, 5, 6 juga yang masih butuh penguatan. Betul. Kemudian kita sebagai orang tua butuh tips, triknya agar bisa mendampingi anak-anak saat saum dengan tidak usah mengeluarkan emosi, dengan tetap menjaga keadaan kita dengan baik ya Bun ya. Nah barangkali trik dan tipsnya dari Bunda mengajarkan anak-anak saum, mendampingi anak-anak saum. Alhamdulillah ya, kalau misalnya ternyata berarti bunda-bunda ayah di rumah tuh sudah bersemangat ya. Betul, mengajarkan. iya. Selain bunda ayah bunda juga pada bersemangat saum ya insya Allah, tapi ternyata mau menularkan ya ke anak-anak kita, membiasakan untuk yang level bawah gitu ya. Betul. Dan juga level atas. Kalau level bawah mungkin sebenarnya kan kalau level atas tuh sebenarnya mereka sudah tahu ya pentingnya untuk berpuasa, kewajiban, apalagi kalau misalnya sudah yang balik ya, itu sudah tentunya mereka sudah tahu itu adalah kewajiban ya. Nah kalau misalnya yang level atas, yang level bawah, tentunya mereka kayak masih belum paham betul gitu ya. Sebenarnya puasa itu untuk apa gitu ya? Kenapa harus menahan haus dan lapar gitu? Kenapa jamnya bukannya harus jam segini gitu ya? Harus susah-susah bangun sahur gitu, padahal ngantuk banget. Nah secara perkembangan anak juga sebenarnya kan di usia anak-anak usia 6 sampai 7 tahun gitu ya, mungkin level bawah itu masih sampai kelas 3 gitu ya. Iya betul-betul. Sampai kelas 3 itu di usia 9 tahun mungkin ya, 8 tahun 9 tahun ya betul. Itu tuh kan sebenarnya dia apa ya namanya, naluri dorongan untuk memenuhi kebutuhannya tuh masih tinggi. Betul. Kadang kita bilangnya mereka masih impulsif gitu, belum bisa mengendalikan impulsnya, keinginannya. Karena kalau lapar saat itu untuk menahannya itu masih minim mungkin si kontrol menahannya gitu. Nah, inginnya harus langsung diisi, langsung dipenuhin gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak dipenuhin jadinya akhirnya tantrum gitu kan, kadang-kadang marah-marah, rewel, betul. Menggoda orang tuanya. Padahal orang tuanya lagi puasa juga. Sama, iya betul. Nah, tentunya berarti kita di awal itu harus misalnya ketika dia bangun sahur atau misalnya pas hari sekarangnya nih, pas hari siangnya, untuk misalnya dia belum lolos nih, ya misalnya sampai jam 10, it's okay, sampai jam 10, bentar. Sampai jam 10 misalnya tuh. Nah berarti kan penguatannya untuk besoknya itu gimana nih gitu kan, biar misalnya dia naik nih jamnya. Berarti memang kita harus kasih dulu nih, sounding dulu, kasih afirmasi dulu bahwa apa nih kelebihan puasa itu. Pertama misalnya berarti buat tubuh dia apa. Biasanya anak walaupun impulsnya masih tinggi, tapi kalau misalnya dia merasa bahwa keuntungan buat dia banyak, apa yang dia lakukan, biasanya mereka termotivasi. Wah aku puasa biar aku sehat nih, kata bu. Misalnya kata ayah atau bunda, kalau puasa itu bisa menyehatkan tubuh gitu. Menyehatkannya karena apa? Berarti kan ayah bundanya harus punya wawasan dulu ya. Betul sekali. Fungsi puasa itu apa? Terus secara agama juga
juga berarti harus disampaikan kewajiban kita sebagai muslim apa misalnya. Nah, disampaikannya itu biasanya jangan bentuk ceramah. Apalagi anaknya hari pertama puasa ya, aduh lagi ngantuk terus diceramahin, besok nak jangan kayak gitu. Mungkin bisa dengan cara menonton tayangan misalnya pentingnya puasa. Sekarang mah di YouTube banyak. Iya Bunda, betul. Pentingnya puasa untuk anak-anak, nonton bersama yuk. Nah, itu Bunda, Masya Allah, betul ya. Ya, jadi diajak nonton, oh pentingnya puasa itu kan lebih menarik ya. Gambarnya lebih menarik, terus suaranya mungkin ada dalam bentuk nyanyian. Betul, apa. Itu sering diulang-ulang gitu. Akhirnya mereka akan nempel kalian, oh iya, pokoknya dia akan dengan bangganya biasanya muncul kebanggaan bahwa wah kalau aku puasa aku bisa memenuhi, aku sebagai muslim misalnya dapat pahala dari Allah misalnya tuh gitu, sehat gitu. Biasanya anak-anak itu tuh perlu di naikin egonya biar wah ini tuh buat kepentingan aku gitu. Beda kalau gimana nih Bu kalau misalnya biasanya dikasih hadiah di akhir. Nah, hati-hati, boleh dikasih hadiah, tapi di akhir itu hati-hati di penawarannya itu loh, di awal. Jangan sampai kita menjanjikan. Biasanya kan qadarullah ya, takdir mah nggak ada yang tahu. Nah, betul takutnya Bunda, kita tidak bisa menepati. Nah, berarti jangan dijanjikan. Jadi kita jangan menjanjikan dari awal. Nah, nanti kamu saum ya, tamat nanti lebaran Bunda kasih uang gitu. Itu jangan Bunda. Aduh, jangan deh. Jangan. Soalnya kita nggak tahu ya takdir Allah mah kita. Nah, betul. Nanti bisa mengecewakan anak gitu. Kalau mau dengan bahasanya, kalau misalnya tetap mau memotivasi sih niatnya Bunda gitu ya. Tapi tidak dengan aku janji gini. Itu saumnya karena hadiah. Nah, gini aja, kita tetapkan dulu kepentingan saum itu apa, baik dari agama maupun dari kesehatan. Setelah itu nomor 2-nya baru deh. Tapi jangan kata-katanya menjanjikan. Jadi lebih baik misalnya kata-katanya diganti, selain misalnya dapat pahala dari Allah, insya Allah nanti juga mungkin dapat kebahagiaan dari ayah bunda. Apa itu? Rahasia misalnya. Gitu ya, Bun. Nanti surprise. Itu kan. Tapi kalau surprise gitu saya jadi kepikiran juga ya. Kalau misalkan tahun ini kasih surprise, nanti takutnya tahun depan juga nanti juga ada surprise lagi gitu. Oke. Nah, itu kan kita nanti kita kan akan bertahap ya. Mereka secara perkembangan juga akan kalau misalnya kita udah pembiasaan gitu, mereka nggak akan fokus ke hal-hal yang itu. Jadi kan itu kita kalau udah anak udah biasa itu secara narulinya udah lama-lama malah jadi karakter ya Bun ya. Betul. Nanti juga nyaman sendiri. Betul. Jadi dia nggak lagi sebenarnya makanya surprise-nya jangan terlalu yang berlebihan kalau menurut saya ya, apalagi yang berkaitan dengan materi gitu ya, hadiah yang besar gitu ya. Jadi memang si hadiahnya itu yang benar-benar bermanfaat misalnya buat dia, tapi yang dia sukai gitu tentunya agar jadi motivasi kan. Gitu. Jadi menyenangkan itu memang harus menyenangkan, dan dibuat ceramah ini apalagi jadi takut-takutin nanti kamu masuk neraka gitu. Iya betul Bunda. Iya, mending apa sih namanya hal-hal yang baiknya dulu yang kita ungkapkan ke anak, bahwa kegunaan puasa itu untuk apa ya, terus diungkapkan yang baik-baiknya, jangan yang menakut-takuti gitu. Iya betul Bunda. Lalu Bunda ya tadi kan triknya untuk mengajarkan puasa mungkin bisa nonton bersama dulu, kita sampaikan manfaatnya, kebaikannya, kemudian juga ya dari segi agama kita gitu ya Bun. Nah tapi juga tidak jarang di dalam praktiknya memang tidak mudah ya Bun. Nah bagaimana trik dari Bunda agar selama menjalankan saum anak tuh nggak yang hanya lemes-lemesan, ini nggak mau itu nggak mau, tetap bisa beraktivitas di rumah, di sekolah, apalagi bonusnya itu dengan penuh keceriaan. Oke, kalau misalnya untuk mengisi aktivitas apalagi sesuai dengan perkembangan anak yang memang masih haus aktivitas ya, walaupun jadi jangan sampai membatasi, betul kata Bu Nai tadi, puasa itu kan tidak membatasi mereka untuk beraktivitas. Tentunya kita harus memilih, siapkan aktivitas yang bisa dilakukan anak tapi tanpa membuat anak lelah. Berarti kan aktivitasnya lebih ke indoor ya. Misalnya seperti permainan-permainan misalnya puzzle, mewarnai, menggambar, atau yang nggak suka mewarnai mungkin Lego gitu. Pilih permainan-permainan yang memang bisa menghabiskan waktu gitu, tapi tidak membuat mereka capek. Kalau misalnya mereka memang butuh aktivitas di luar, boleh misalnya dengan jalan sore gitu. Itu nggak apa-apa. Dekat ke buka ya Bun ya. Jangan pagi-pagi, wow belum apa-apa udah haus gitu. Langsung. Betul.
Betul, biasanya kalau misalnya itu dianjurkan untuk misalnya dia ajak tidur siang. Memang kitanya juga harus ikutan dalam kegiatan mereka. Biar merekanya merasa bahwa kenapa aku terus yang disuruh kok, bunda ayahnya enggak gitu ya. Misalnya kan kalau anak perempuan biasanya bundanya misalnya nyiapin takjil, masak, ikutan masak ngabuburit gitu. Itu bunda ya, misalnya bikin ini yuk, bikin misalnya dessert buat ayah nanti pulang kerja, kita bikin apa ya hari ini misalnya, atau besoknya kita rancang menu yuk, menu baru apa gitu. Itu mungkin lebih mengasihkan. Kalau buat anak laki-laki mungkin dia bisa kasih permainan yang seperti Lego atau misalnya boleh deh screen time tapi berapa menit gitu. Terus hal-hal yang kalau misalnya perlu aktivitas ya paling mendekati buka sih. Iya, betul bunda. Ya, jadi itu ya bun ya, agar anak-anak tetap berpuasa dengan ceria dan semangat. Kita harus memfasilitasi, mendukung kegiatan anak-anak. Itu bagusnya lebih ke indoor, boleh outdoor, tapi yang ringan-ringan dan mendekati ke waktu buka. Seperti tadi kata bunda ya, agar tetap ceria itu difasilitasi, mungkin main puzzle, mewarnai, menggambar, Lego dan lain sebagainya lah bun. Ayah bunda pasti lebih tahu apa kegiatan yang disukai anak-anaknya. Meskipun ayah bunda tetap ya kita harus memperbanyaknya murojaah, tilawah ya bun ya. Kemudian amalan-amalan lain yang luar biasa kita harus lakukan di bulan Ramadan. Tapi kan ini anak-anak ya bun, kadang anak-anak ya perlu untuk mereka bersenang-senang dengan mainannya, dengan kegiatannya. Atau misalnya bisa belajar sekalian bersedekah kan di bulan Ramadan, misalnya menghias kotak bersedekah. Nanti di akhir atau mau mendekati Lebaran mereka bisa pergi misalnya ke panti asuhan. Keren bunda. Terus nanti ayo hari ini bunda misalnya kasih uang jajan 1.000 misalnya, mau disisain berapa, misalnya 500-nya bisa ke warung atau kemana, misalnya mereka beli buat buka gitu. Atau 10.000 atau 5.000, nanti sisanya coba sisai uang masukin. Nanti kita hias dulu kotaknya biar indah. Misalnya tuh itu kan aktivitasnya akan lama ya. Iya betul. Akan menghabiskan waktu. Nanti di akhir mau Lebaran berkunjung ke keren sekali bunda. Jadi waktu kebersamaannya ada, keceriaannya menghias ada, keberkahannya ada, nanti bersedekah ya. Luar biasa. Insya Allah bunda. Mudah-mudahan ya kita semua bisa mendampingi anak kita saum, ibadah saum dengan baik, lancar, berkah dan tetap ceria. Bunda kemudian juga selain ibadah saum ya, pengalaman juga nih ya bunda sebagai orang tua itu tipsnya, triknya saya mintanya tips sama trik aja ya bunda. Iya. Agar anak memiliki kesadaran untuk beribadah. Agar ketika beribadah itu jangan selalu harus disuruh-suruh, apalagi setelah disuruh sekali dua kali tidak mendengar, akhirnya naiklah emosi orang tua, terjadilah perang. Ya. Sebenarnya gini, tips and trick itu adalah kita tujuannya adalah misalnya membuat mereka sholat tepat waktu. Berarti ketika misalnya mau waktu-waktu, berarti kita harus membuat jadwalnya itu, jadwal kegiatan anak itu. Ketika misalnya kan udah tahu ya jadwal sholat, misalnya zuhur, asar, maghrib gitu ya, isya dan sebagainya. Itu tuh berarti sebelum mendekati azan itu anak tidak diberikan aktivitas yang membuat anak merasa dipotong gitu kegiatannya. Misalnya waktu zuhur itu misalnya jam 12 misalnya. Nah, dari jam 11 itu anak itu harus sudah mempersiapkan dia mau sholat. Berarti maksimal sampai jam 10 itu anak misalnya dia sukanya adalah main gadget atau dia mau main Lego gitu. Biasanya kalau main gadget atau main Lego atau apa tuh suka gitu ya. Suka jadi apa, anak tuh anteng gitu ya, nggak suka di-cut kan. Mau dipotong. Betul. Nah, berarti hindari kegiatan-kegiatan yang dia juga kecewa gitu kalau di-cut. Kalau misalnya dia kecewa kan berarti dia nggak mau jadinya. Jadi akhirnya males, jadinya merasa sholat itu adalah sesuatu yang merampas kesenangan saya gitu. Jadi jangan sampai si waktu sholat itu atau waktu ibadah itu menjadi sesuatu yang membuat mereka tuh itu tuh sesuatu yang menghalangi mereka melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu. Berarti kita yang harus mengaturnya. Berarti boleh main gadget tapi jangan dekat-dekat waktu sholat. Jadi ketika aktivitas biasa kan waktu azan dia nggak ngerasa
diikat, jadi paksa. Betul. Jadi mereka aku lagi nggak ngapa-ngapain, udah waktunya sholat. Apalagi kalau sebelumnya sudah dibiasakan. Biasanya kan sekolah juga pembiasaan ya, waktunya sholat dan sebagainya, tinggal di rumah aja dilanjutkan. Dan kalau masanya awal-awal mungkin lebih baik dibersamai. Misalnya berjamaah gitu, walaupun nggak harus ke masjid untuk anak laki-laki, walaupun sama ibunya nggak apa-apa berjamaah. Boleh kalau anaknya udah besar, mungkin level di atas, boleh nggak jadi imam ibu, imam bunda yuk, ayo bunda juga nih mau sholat gitu. Anak kecil apalagi, ayo itu mah udah wajib ya kalau level satu. Biasanya kan, kenapa aku disuruh sholat mamanya enggak gitu kan? Kalau lagi berhalangan. Kadang gitu ya, mohon maaf gitu orang tua. Inginnya anak-anak sholat tepat waktu, tapi ketika menyuruh anak-anak, bundanya masih menyelesaikan apa, ayahnya masih mengerjakan apa gitu. Ya iyalah, anak-anak berontak lah, protes. Kok aku suruh tepat waktu, ayah bunda gitu kan. Namanya anak-anak ya. Jadi memang harus dibersamai kalau untuk yang itu. Beri contoh ya. Betul. Lalu jauhkan dari kegiatan-kegiatan yang itu mereka akhirnya merasa dirampas gitu kesenangannya dengan sholat, misalnya dia melakukan sholat gitu. Iya betul bunda, Insya Allah luar biasa ya bun ya, untuk mengajarkan saum dan pembiasaan ibadah ya bun, agar tidak terjadi kekacauan pertengkaran. Bunda terima kasih banyak untuk materi hari ini, luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Ya alhamdulillah ya bunda, untuk kesempatan kali ini kita sudah sampaikan terkait mengajarkan saum untuk anak-anak yang baru belajar ya ayah bunda. Kitanya harus berperan, ayo ayah bunda, kita sampaikan ke anak-anak kita apa manfaatnya, apa kebaikannya dan lain-lain. Caranya bisa dengan menonton tayangan yang bermanfaat yang mengenai saum bersama-sama dengan Ananda, agar tidak terkesan kita menceramahi, kita memaksakan. Kan kalau dengan kegiatan menonton anak-anak suka ya ayah bunda. Nah untuk anak-anak yang level atas, ayah bunda semangat terus membimbing teman-teman. Mereka sudah mengerti sebetulnya ayah bunda, tinggal kita memberikan teladan, contoh, dan tetap bersamai. Ajak mereka ke dalam kegiatan kita yang bisa merekanya kita ajar. Nah untuk ibadah ya ayah bunda, sekali lagi tips dari Bunda Bunga yaitu hindari kegiatan anak-anak yang mereka akan merasa diganggu atau dipaksa berhenti saat waktu dekat sholat. Kita pasti bisa ayah bunda, semangat untuk kebaikan anak-anak kita. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai ketemu lagi di acara Ayah Bunda Bertanya, Alami Menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.